karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika jawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum, sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes
dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Jangan. Share dulu. Halo anak-anakku. Halo juga Ibu. Juga Bu. Oke. Ini kita baru ada 16 orang. Nanti ini yang masuk ada berarti baru 14 orang nih. Kita masih meminta kesediaan kalian untuk menunggu teman-teman kita, boleh? Bu. Oke, tadi sudah sempat menonton video nih. Ya Ibu. Sudah sempat nonton belum? Sudah Ibu. Nyimak tidak? Menyimak ya? Oke. Ibu kasih nonton sekali lagi ya sambil menunggu teman-teman kita. Kalau sekali lagi mereka belum masuk, kita akan mulai dengan pengenalan asesmen nasional. Boleh? Boleh Bu. Oke. Tekan di kotak. Menjelat. Anda apa? Sebelum saya pakai. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.
Instrumen kedua, survei karakter. Dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar. Dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK, atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan.
Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat revisi sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Hai anak-anakku, selamat pagi. Pagi juga Ibu. Oke, ini ada wajah-wajah baru. Kita baru melihat wajah ya hari ini ya. Ya Bu. Tapi Ibu tidak bisa melihat ini adik-adik Ibu atau anak-anak Ibu yang kameranya tidak aktif. Bagaimana Ibu mau kenal coba? Bisakah Ibu minta kasih aktif kameranya? Hah? Biar Ibu lihat Kak, kalian punya wajah yang cantik, yang ganteng. Ada Adrian Rehan, ada Frederica Windy, ada Lourdes kelas 8D, Lionel 8C. Bolehkah Ibu lihat wajah kalian? Boleh? Oke. Oke. Nah, pernah lihat Ibu? Belum pernah Bu. Belum pernah. Pernah Ya, lihat Bu, ya. videonya Ibu? Tidak pernah. Berarti belum pernah masuk pembelajaran asesmen nasional, ya? Ya Bu. Ya Ibu. Iya, iya tidak apa-apa. Oke, hari ini Ibu minta kita untuk Zoom meeting karena kita memang tidak bisa untuk pertemuan tatap muka. Alasannya kalian tahu kenapa itu? Kenapa kita tidak bisa pertemuan? Hah? Karena virus COVID. Virus COVID. Sedih tidak? Sedih Bu. Oke, sekarang karena teman-teman kalian sepertinya ada yang miskomunikasi, mungkin ada jaringan, ada kendala dan lain sebagainya.
Jadi mungkin mereka tidak sempat hadir. Jadi tidak apa-apa ya, Ibu kasih penjelasan sedikit tentang asesmen nasional yang akan kalian hadapi nanti. Supaya ada sedikit gambaran nih. Selama ini mungkin ada beberapa adik-adik Ibu yang tidak masuk dalam pembelajaran. Jadi mungkin belum sempat ada gambaran. Oke, siap? Siap, Ibu. Oke, kita mau terbang nih ke materinya. Ya, Ibu ini share screen ya. Boleh dilihat nanti. Share audio. Oke, sudah bisa lihat di halaman berikutnya. Sudah, Bu. Ibu. Ini tadi sempat nonton videonya ya? Iya. Iya, Ibu. Yang ketiga. Segini. Klik selesai. Jangan yang ketiga. Asesmen nasional. Kita hari ini diminta untuk Zoom meeting karena kita mau mengenal sedikit nih sebenarnya apa sih asesmen nasional, siapa sih yang memilih kami, ada berapa orang ini dengan dari kelas yang berbeda, kenapa harus menjadi peserta asesmen nasional, kan masih banyak orang, kenapa harus sekolah memilih saya gitu. Sebenarnya bukan sekolah yang memilih ya, tapi Kemendikbud yang memilih. Jadi kita sedikit pengenalan tentang asesmen nasional. Nah, yang berikut kita akan melihat alur Zoom kita hari ini. Ada perkenalan, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Iya, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka akan ada perkenalan karena kita baru pertama kali. Yang kedua, kita akan pengenalan sedikit tentang asesmen nasional. Terus kita akan melihat ada 3 instrumen di dalam asesmen nasional. Terus pelaksanaan asesmen nasional, lalu kita akan tanya jawab, ucapan syukur, yang terakhir ada sesi foto bersama. Nah, oke, sekarang kita masuk pada tahap perkenalan. Oke, kita masuk ke perkenalan ya. Nah, mau berkenalan dari Ibu duluan atau dari kalian duluan nih? Ibu dulu. Ibu. Ini Ibu bukan sih? Menurut kalian? Ibu bukan? Ibu ya. Iya, waktu masa-masa seperti kalian. Nama Ibu Elizabeth Palaroga, SPD. SPD itu sepeda atau apa sih? Siapa yang tahu SPD? Sarjana pendidikan. Ya, asik, pintar. Terus Ibu guru ilmu pengetahuan alam. Cuma dia 2 itu yang Ibu mau kasih kenal. Ada yang ingin bertanya tentang Ibu supaya ketemu di jalan mungkin jangan sampai tabrak saya dengan motor nih. Nah, nama kecil Ibu. Nama kecil. Nama kecil ini Ibu Lis. Ya, Ibu Lis, bisa kalian sapa dengan Ibu Lis, Kak Lis. Yang penting jangan jangan Nenek Lis ya, terlalu tua. Kalau Kakak Lis juga boleh, ya, biar kelihatan muda. Oke, yang berikut sekarang Ibu mau kenal kalian nih. Tapi kalau kenal semua kan waktunya tidak memungkinkan ya. Ibu boleh pilih salah satu dari antara kalian ya untuk berkenalan ya. Boleh? Halo? 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 Pak Igan, kayaknya ini jaringan. Halo?
Mereka tidak beres. Halo. Oke, minta maaf ini Ibu terhempas tadi keluar. Jadi sekarang bisa masuk lagi. Ya biasa kalau kita kerjanya dengan jaringan ya seperti ini ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Tadi Ibu namanya siapa tadi? Claudia. Mungkin Ibu mau dengar suara Claudia Sada. Elu. Halo Claudia. Halo juga, Bu. Oke, Ibu tadi nama siapa sayang? Ibu Lis. Iya, mantap. Ngajar apa? Alam. Ilmu pengetahuan alam biasa disingkat dengan apa, sayang? Siapa yang tahu ilmu pengetahuan alam itu kalian bisa kenal dengan mata pelajaran apa tuh? IPA. Iya, IPA. IPA, asik. Sekarang Ibu mau dengar kalian, Ibu mau kenal salah seorang dari kalian atau beberapa, 3 atau 4 begitu. Tapi kan tidak bisa semua ya, karena waktu tidak memungkinkan. Ibu akan pilih secara acak. Nah, ada Maria Jenita Mayasena. Ibu mau dengar suara Maria Jenita Mayasena. Silakan memperkenalkan diri. Ibu mau dengar Maria Jenita Mayasena punya suara. Halo Maria. Halo Ibu. Ya, Ibu boleh lihat wajahnya sayang? Boleh nyala kamera? Halo? Oke, sepertinya ada sedikit bermasalah dengan Maria Jenita Mayasena. Sudah, Ibu. Oh iya sudah. Oke, silakan memperkenalkan diri sayang. Halo Maria Jenita Mayasena. Perkenalkan. Iya, silakan. Iya, Ibu. Iya, silakan. Dari kelas kelas 8. Oke, sepertinya suara agak putus-putus tadi ya. Tidak apa-apa, karena memang jaringan. Ibu mau dengar Maria Amelia Jata? Ya, Maria Amelia Jata, silakan. Nama saya Maria Amelia Jata, biasa dipanggil Amelia. Saya dari kelas 8B. Oke, dari kelas 8B. Asal dari mana nih, sayang? Dari Maukaro, Ibu. Oh, dari Maukaro. Terus ada Frederica Christian Weworito. Boleh berbicara? Perkenalkan, nama saya Frederica Castilian Weworito, biasa dipanggil Castilian. Saya dari kelas 8E. Oh, dari kelas 8E. Mantap. Ada Alinata. Ibu mau dengar suaranya Alinata? Halo Ibu, nama saya Paulina Maria Lucianata, biasa dipanggil Alin, dari kelas 8E. Oh, dari kelas 8E biasa dipanggil Alin. Nah, Ibu mau dengar suara adik-adik Ibu yang laki-laki. Oke, ada Leonel. Leonel. Coba Leonel boleh berbicara? Aktifkan kameranya, Ibu mau lihat wajah gantengmu, sayang. Silakan Leonel. Wah, sepertinya Leonel masih malu-malu kucing. Seperti wallpapernya ini ada kucing nih malu-malu ya. Tidak apa-apa. Ibu ke Redmi 9A. Ini siapa ya namanya? Ini adik ganteng ini. Siapa Redmi 9A? Nama saya Eugenius Padagande, Bu. Iya, mantap. Kelas 7F, wah pada Gane mantap. Ini Ibu berharap ada adik laki-laki, adik-adik Ibu yang laki-laki yang semangat seperti pada Gande ini. Ada Adrian Rehan. Adrian Rehan, boleh Ibu dengar suaranya dan mukanya? Oke, Adrian Rehan, Ibu boleh lihat wajahmu sayang?
Sepertinya Adrian Rehan sedikit bermasalah dengan internet karena kelihatannya masih koneksi di sini. Oke, terima kasih. Yang lain bersabar ya sebentar, kalau seandainya ada sesi tanya jawab, Ibu akan meminta kalian menjawab atau bertanya. Nanti pada sesi yang berikutnya, kalau tidak sempat berkenalan karena kita waktunya tidak memungkinkan. Oke, siap, kita masuk pada materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengenalan AN. Nah, apa sih sebenarnya asesmen nasional itu? Siapa yang tahu tentang asesmen nasional? Apakah sama dengan UN atau tidak? Sama tidak dengan UN asesmen nasional? Tidak. Tidak, Bu. Oke, mungkin sempat ingat waktu Ibu sempat share video kemarin atau yang sudah masuk ke materi pembelajaran di e-learning. Kenapa sampai munculnya asesmen nasional? Kenapa? Latar belakang sampai munculnya asesmen nasional itu ceritanya bagaimana kira-kira? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan di reaksi, ada ini emoticon untuk angkat tangan, boleh? Untuk berbicara, jangan takut dengan Ibu. Santai saja. Yang mau akan angkat tangan ada di bagian bawah, ada reaksi di situ, reaction, tulisnya reaction di situ ya. Boleh kalian mengangkat tangan kalian untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Terakhir lihat pukul ini izin nitipkan tahu orang Halo. orang taker. Stop dulu di situ. Oke, siapa yang tahu asesmen nasional? Siapa yang tahu asesmen nasional? Ada yang ingin berbicara? Saat tidak ada. Oke, kita lihat latar belakang munculnya asesmen nasional. Kita lihat latar belakang munculnya asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu berawal dari hasil PISA. PISA itu ada organisasi internasional yang mengukur kualitas pendidikan di suatu negara. Terus Ibu ulangi, jadi asesmen nasional itu berdasarkan hasil PISA. Hasil PISA itu adalah organisasi penilaian mutu internasional. Nah, ternyata 10 sampai 15 tahun terakhir Indonesia memiliki atau mendapatkan hasil PISA terendah. Nah, karena hasil PISA terendah, maka pemerintah melaksanakan program nih. Kira-kira pemerintah berpikir perlu adanya penilaian mutu sekolah. Sekolah-sekolah harus dinilai bagaimana mutunya. Maka muncullah yang namanya asesmen nasional. Oke, jadi muncul yang namanya asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu berawal dari hasil PISA, di mana pemerintah membuat suatu program untuk penilaian mutu sekolah yang di mana muncullah asesmen nasional itu sendiri. Sekarang kita lihat materi yang berikut. Nah, di dalam asesmen nasional ada instrumen asesmen nasional. Ada 3 instrumen asesmen nasional. Yang pertama ada survei karakter. Nah, survei karakter ini kalian akan mengikuti survei karakter. Survei karakter itu mengukur tentang apa, Ibu? Nah, di mana survei karakter ini akan mengukur tentang sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid itu sendiri. Jadi kalian punya sikap, kalian punya keyakinan, kalian punya kebiasaan yang mencerminkan ini tentang kalian akan diukur melalui survei karakter.
Selain survei karakter, ada yang kedua adalah survei lingkungan belajar. Kira-kira survei lingkungan belajar ini mengukur tentang apa? Survei lingkungan belajar adalah survei, ya sebentar, apakah screen share kalian tidak kelihatan? Iya, Ibu. Oh iya, sebentar. Masalah koneksi ya, bersabar. Sudah ada berapa yang Ibu jelaskan tadi? Jelaskan ada berapa, sayang? Claudia Sadalu, ada berapa yang sudah Ibu jelaskan? 2. Apa yang pertama, Claudia? Survei karakter dengan survei lingkungan belajar. Oke, terus di Alinata, kira-kira kalau survei karakter mengukur tentang apa? Yang mengukur survei sikap, karakter nilai mengukur tentang keyakinan, apa? dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Oke, nah sekarang yang ketiga. Di survei lingkungan dulu ya, tadi sempat hilang. Di survei lingkungan belajar itu akan mengukur, jadi akan mencari tahu informasi dari kalian, lingkungan belajar kalian atau sekolah kalian itu tuh, kalian nyaman tidak lingkungan di sekolah kalian atau di iklim sekolah kalian itu bagus tidak buat kalian yang kalian rasakan. Artinya survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas dari berbagai aspek proses belajar mengajar di kelas maupun di sekolah tersebut. Sampai di dua hal ini di instrumen tentang survei karakter dan survei lingkungan belajar sudah kalian paham? Sudah. Oke, sekarang yang terakhir adalah AKM atau yang biasa disingkat dengan asesmen kompetensi minimum yang biasa disingkat dengan AKM. Nah, apa itu AKM? AKM itu kepanjangannya asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan literasi numerasi murid atau membaca angka. Jadi literasi membaca itu bukan sekedar kalian hanya membaca, tetapi kalian mengerti maksud dan tujuan dari isi bacaan tersebut. Sedangkan kalau numerasi itu berhubungan dengan angka atau matematika, bukan cuma sekedar kalian menjumlahkan suatu bilangan, tetapi kalian bisa melihat masalah, lalu kalian bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Nah, contohnya nih seperti ini, penggunaan numerasi. Kalau kalian pergi beli baju di pasar, pasti menggunakan angka tidak? Menggunakan angka tidak kalau pergi beli baju di pasar? Menggunakan angka. Pasti Ibu minta Frederica Windanindiwa. Boleh buka ini apa speakernya untuk berbicara, Frederica Windanindiwa. Oke. Kalau pergi beli baju di pasar, engkau biasa bilang bagaimana, sayang? Engkau biasa bilang misalnya ibu nih masnya yang jual baju. Engkau tanyanya bagaimana? Mas, bajunya ini. Mas, baju ini berapa? Kalau ibu bilang seperti ini, oh ini Ade, ini baju harganya 100.000, tetapi diskonnya 30%. Kira-kira bagaimana cara kalian untuk mengetahui harga yang sebenarnya? Nah, disinilah butuh kalian bagaimana mengaplikasikan konsep numerasi ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa paham sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Kita lebih fokus pada asesmen kompetensi minimum dulu. Kita lanjut yang materi yang berikut. Oke, terhempas lagi. Kita bersabar dulu. Ibu akan mengecek kembali nih. Ada Gladys 8F. Halo Gladys. Halo, Bu. Halo Gladys. Halo, Bu. Iya, Ibu boleh lihat wajah Gladys yang cantik. Halo Gladys. Oke. Iya, Gladysnya imut-imut. Tadi kalau mau ukur tentang karakter kalian atau sikap kalian pada bagian apa tadi? Kalau mau ukur tentang sikap kalian itu ada 3 instrumen dari asesmen nasional, itu di bagian apa? Survei karakter. Iya, pintar. Tapi kalau misalnya di Maria Maya Sena, kalau kita mau ukur tentang pemerintah mau tahu tentang lingkungan sekolah kalian nyaman atau tidak, itu di bagian mana? Di survei lingkungan belajar. Oke, mantap.
Kalau misalnya mau mengukur kalian punya pemahaman membaca itu di mana? Asemen. Apa? AKM. AKM. Iya, pintar. AKM. Oke, ada suara dari Adrian tadi. AKM tadi mengukur ada 2 hal. Apa tadi, Adrian? Oke, Ibu beralih ke Sergius Mariano. AKM mengukur 2 hal. Apa tadi, Sergius? Oke, Ibu ke Frederica Bevorito. Oke, ada 2 hal yang diukur pada asesmen kompetensi minimum. Apa tadi, sayang? Frederica Castilan Bevorito. AKM mengukur 2 hal. Apa tadi? Literasi dan numerasi. Oke, literasi dan numerasi. Oke. Sekarang sudah bisa lihat ini di layar kalian kembali ada materi? Sudah, Ibu. Oke, kita lihat tentang asesmen kompetensi minimum tadi bagian yang ketiga adalah AKM. Nah, di situ tadi Ibu sudah menjelaskan ada literasi membaca dan ada literasi numerasi. Nah, di literasi membaca kalian melihat ada konten, ada proses kognitif, ada konteks. Nah, kalian akan diuji AKM ini atau literasi membaca dan numerasi ini. Di literasi membaca, kalian akan menemukan disajikan teks informasi dan teks sastra. Lalu, kita lihat dulu di literasi membaca ya, Ibu ulangi. Pada literasi membaca, waktu ujian soalnya akan disajikan teks informasi dan teks sastra. Nah, teks informasi itu bisa berupa informasi tentang personal, bisa informasi tentang sosial budaya, bisa informasi tentang saintifik. Nah, Ibu ulangi lagi, literasi membaca itu ada 2 akan disajikan teks informasi dan teks sastra yang dimana di dalamnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, pada literasi membaca, kalian akan diminta untuk menemukan, contohnya kalau disajikan teks, terus kalian akan disuruh temukan ini, atau kalian diminta pendapat atau interpretasi dan integrasi, atau kalian diminta mengevaluasi dan refleksi informasi tersebut. Sedangkan pada numerasi akan disajikan aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Di sana akan diukur pemahaman kalian, penerapan, dan penalaran kalian. Tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk contoh soalnya akan lebih lanjut pada hari Sabtu-Sabtu berikutnya, kalian akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru tentang soal literasi dan soal numerasi. Oke, yang berikut. Oke, kita lihat yang berikut. Ada 2 soal nih Ibu sajikan. Soalnya yang bagian sebelah di warna biru 50 tambah 35. Soal yang kedua Ibu minta Lourdes baca. Lourdes silakan bantu Ibu untuk membaca di soal nomor 2. Yang kedua di petani A. Boleh Lourdes? Petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 35 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Oke. Kalian bisa melihat antara soal yang pertama dengan soal yang kedua. Sekarang, dari soal yang pertama dengan soal yang kedua, mana yang membuat kalian berpikir lebih keras? Kalian yang membutuhkan pemahaman kalian.
Soal nomor 2. Iya, jadi soal nomor 2 itu kalian butuh pemahaman, padahal ujung-ujung sama-sama nih, akhirnya 50 tambah 35 juga toh? Iya. Nah, itu yang di AKM nanti yang akan kalian ikuti atau asesmen nasional itu seperti itu. Jadi butuh nalar berpikir kalian. Kenapa? Karena ketika kalian bisa bernalar dan berpikir tentang numerasi dan literasi membaca, otomatis masa depan kalian itu pasti akan kalian bisa tata dengan baik dari sekarang. Karena di masa sekarang, kalau kalian tidak bisa membaca dan tidak bisa memahami, serta tidak bisa mengaplikasikan hitungan di dalam kehidupan kalian, otomatis Ibu yakin kalian tertinggal. Tapi Ibu percaya nih yang ikut AKM pasti bisa semua nih. Ya toh? Yakin toh? Yakin, Bu. Iya, Ibu percaya sekali karena kalian sudah dipilih oleh Kemendikbud, berarti utusan juga dari Tuhan untuk SMPK Santa Ursula ND. Sekarang sudah mulai ada bayangan ya? Aku juga. Ya, Ibu. Oke. Materinya hilang lagi, kita tunggu. Tanggal 1 ambil. Oke, kita lanjut materi yang berikut. Sudah bisa lihat kembali materinya? Sudah, Bu. Nah, kalau soal seperti tadi kan baru satu soal hanya sebagai gambaran. Kira-kira sumber latihan soal AKM yang di manakah kalian bisa mengasah diri kami untuk bisa mengikuti latihan soal AKM? Yang pertama, pada e-learning SMPK Santa Ursula. Ini Ibu mau jujur nih, minta kejujuran dari kalian. Siapa yang belum pernah masuk e-learning, pembelajaran pada asesmen nasional? Adakah yang belum masuk? Sudah masuk semua nih, Frederika, Christian, Wewo sudah masuk e-learning pembelajaran tentang asesmen nasional? Sudah, Ibu. Oke, adakah yang belum? Boleh angkat tangan yang belum? Atau yang sudah saja, yang sudah kasih jempol, kasih Ibu. Pada menu reaction di bawah tuh. Yang sudah, Gatus sudah, Nicola sudah, wah, Sergius sudah, mantap. Wah, banyak yang sudah. Elan Lele belum ya? Baru bergabung Ibu, pagi Ibu. Oke, selamat pagi Elan Lele. Ibu langsung bertanya nih Elan Lele. Ada Elan Lele kah? Tidak ada Bu. Saya Brili Bu. Oh, Brili. Oh, Brili Afil Gail. Ini Ibu boleh lihat wajahmu, sayang? Brili, mana Brilinya? Oke, selamat pagi, baru bangun tidur ya, Brili? Ya, habis mau tempat tidur sebenarnya. Oke. Ibu mau langsung tanya nih, Brili. Sudah masuk pembelajaran e-learning belum? Ya, Bu. Oke, yang belum Ibu minta dengan sangat untuk segera masuk pembelajaran e-learning setelah Zoom meeting ini, bisa? Bisa, Bu. Oke, di situ ada latihan soal. Kemarin itu beberapa orang sudah masuk, namun masih perlu latihan lagi karena nilainya belum mencukupi nih. Tapi Ibu yakin orang biasa bilang begini, Allah bisa itu karena kuasa, tapi manusia bisa karena biasa dulu. Ya, Allah bisa karena kuasa, manusia bisa karena biasa dulu. Jadi kalian perbiasakan latihan soal. Dengan kalian memperbiasakan latihan soal, otomatis kalian akan mudah memahami. Ini bukan untuk asesmen nasional saja, tetapi untuk masa depan kalian. Karena kehidupan sekarang, Ibu seperti Ibu bilang tadi, kalau kalian tidak bisa memahami literasi, membaca, atau kalian tidak bisa berhitung seperti menghitung baju diskonan tadi, otomatis kalian pasti tertinggal. Ibu ya, kalian tidak mau tertinggal toh? Udah, Bu. Selain pada e-learning SMPK Santa Ursula, ada sumber yang kedua nih. Ada yang tahu? Ya, di Pusmenjar Kemendikbud.go.id AKM. Ada yang pernah masuk situs ini? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Oke. Kita coba masuk ya. Kita coba masuk ke situs ini, mudah-mudahan jaringannya tidak ini. Buruk. Oke, karena sepertinya ada sedikit permasalahan. Sedikit ada permasalahan. Nanti Ibu bantu share linknya ini ke grup. Nanti Ibu minta kalian bisa masuk ya ke Pusmenjar Kemendikbud.go.id ini.
supaya kalian bisa latihan soal di dalamnya. Ya, Bu. Oke. Janji ya dengan Ibu ya? Janji, Bu. Oke, nanti Ibu akan cek. Janji, Bu. Oke. Sekarang kita lihat lagi materi. Ya. Kita lanjut. Materi yang berikut adalah persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional. Siapa yang masih ingat kapan kita akan melaksanakan asesmen nasional nih? 26 dan 27 September. Ada yang 26, ada yang 27, ada yang lain? 1. 1. Ada yang lain? Tanggal 2, Bu. Tanggal 2 September. Ada yang lain? 1. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, mari kita lihat kejelasannya. Kapan kita pelaksanaan asesmen nasional? Ya, kita persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional. Ini catat nih tanggal-tanggal. Penting nih ini tanggal-tanggal. Ya. Iya, Bu. Yang pertama, prasimulasi. Prasimulasi kalian akan terlaksana pada tanggal 1 September 2021. Bukan 2022 ya. Jangan salah ya. Ya, Bu. Oke, 1 September 2021. Simulasi tanggal 2 September 2021. Sudah? Belum, Bu. Oke. Ada praan. Kemungkinan akan ada praan. Tanggal 25 atau 26 September 2021. Sedangkan pelaksanaan sendiri tanggal 27 sampai 30 September 2021. Oke, sudah? Kalau sudah, Ibu mau menjelaskan satu persatu. Supaya tidak ada kekeliruan. Jangan sampai kau datang nanti tanggal 3 September. Siapa tahu bisa kalian tanggal datang 2 September 2022 atau 2023. Biar tahu ya, jangan sampai kalian salah ingat nih. Oke. Sekarang perhatikan, dengarkanlah Ibu di sini. Mari Ibu mau menjelaskan. Prasimulasi 1 September 2021 itu hari apa tuh? Hari Rabu. Ada hari Selasa, ada Rabu. Ini tiba-tiba muncul, ada yang muncul hari Selasa nih tiba-tiba. Ayo kita samakan pemikiran kita. Hari apa nih 1 September? Coba. Hari Rabu, Bu. Rabu kapan itu? Hari Rabu, Ibu. Rabu. Rabu kapan itu? Rabu minggu depannya lagi atau minggu ini setelah hari Minggu ini? Minggu ini. Ya, mantap. Ya, Ibu menunggu kalian. Nah, kemarin sudah sempat baca surat tuh hari Rabu? Sudah. Sudah, Bu. Tidak, Bu. Kalian datang satu kali atau ada sesi-sesinya? Ada sesi. Sesinya. Oke, siapa yang datangnya sesi pertama? Oke, boleh angkat tangannya, ada reaksi di bawahnya. Kalau kalian angkat tangan begini, Ibu tidak bisa lihat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, ada reaksi di bawah, reaction. Tulisnya reaction, ada angkat tangan. Ih, mantap. Kita semakin oke nih. Ada Gladys, sudah angkat tangan. Oke, mantap. Mantap. Oke. Pertanyaan Ibu, 1 September itu ada yang akan datang sesi 1, ada yang akan datang sesi 2, akan ada yang datang sesi 3. Nah, pertanyaannya Ibu adalah, apakah orang tua kalian sudah setuju semua? Sudah. Surat tersebut sudah disampaikan ke orang tua kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Adakah yang belum di sini? Sudah ya, mantap. Mantap. Nah, sekarang di simulasi. Simulasi itu tanggal 2 September, informasi kedatangan kalian akan Ibu sampaikan untuk simulasi di tanggal 2 September itu Ibu sampaikan di prasimulasi di tanggal 1 Desember. Artinya, informasi tentang simulasi akan Ibu sampaikan di hari Rabu 1 September 2021. Jadi bagi peserta yang tidak ikut di 1 September, otomatis dia tidak akan tahu informasi untuk 2 Septembernya. Bisa paham sampai di sini? Bisa, Ibu. Oke. Terus
Ibu baru menerima informasi tadi, ternyata kita akan ada gladi bersih. Nah, ini Ibu lupa kasih masuk ke sini karena Ibu baru terima informasi tadi. Gladi bersih itu kemungkinan tanggal 14. Nanti Ibu akan informasikan lanjutan 14 atau 15. Oke, sebentar. Ibu melihat lagi untuk materinya terhempas ya. Ya, seperti itu kalau kita kerja dengan jaringan ya suka-suka terhempas, suka-sukanya dia. Dia suka-suka menghempaskan kita keluar maupun ke dalam. Ya, bersabar. Ibu lanjut. Akan ada pra-asesmen nasional yang akan kemungkinan terjadi pada tanggal 25 atau 26 September 2021. Ya, akan Ibu informasikan lebih lanjut. Terus untuk asesmen nasional sendiri akan terjadi pada tanggal 27 sampai 30. Namun untuk kalian cuma terjadi 2 hari, yaitu 27 sampai 28. Sedangkan untuk tanggal 29 sampai 30 itu akan asesmen nasional ini akan diikuti oleh Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru juga mengikuti asesmen nasional loh. Ya. Oke. Yang berikut kita lihat hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Tempatnya tentu di SMPK Santa Ursula ya. Ya. Oke. Yang berikut kita lihat hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian datang ke sekolah. Yang pertama, berpakaian ke sekolah dengan baju bebas namun rapi. Ya, Bu. Ya. Siap. Dan sopan. Ya. Yang cewek-cewek tolong jangan yang sepotong saja di sini. Ya, supaya gaul orang bilang you can see me. Ya, you can see. Ya, tidak boleh. Pakai baju bebas yang rapi, terus yang sopan. Ya, terhempas lagi materi ini. Sabar, sabar anak sabar disayang Tuhan. Oke. Sudah bisa lihat? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Ada. Belum, Bu. Udah, Bu. Sekarang kita lihat yang kedua. Belum ya, jangan lupa. Berpakaian baju bebas namun rapi dan sopan. Celana panjang. Jangan sepotong-sepotong celana ke sini ya. Terus bersepatu. Ya, jangan pakai sendal jepit. Ya, biar kita kelihatan berkelas sedikit anak sekolah gitu loh. Masa samakan dengan orang yang di jalan-jalan, ya? Biar kita berkelas sedikit begitu. Pakai sepatu ya. Ya, yang cantik, yang ganteng perdana nih ke sekolah. Oke. Terus memperhatikan protokol kesehatan. Siapa yang tahu protokol kesehatan itu apa-apa saja yang perlu diperhatikan? Boleh angkat tangan untuk berbicara. Oke, ada Maria Jenita Mayasena, silakan. Untuk protokol kesehatan tuh apa-apa saja yang perlu kalian perhatikan? Jangan. Pakai masker, apalagi? Ada yang bisa bantu Mayasena pakai masker? Selain pakai masker apa? Oke, Claudia. Jaga jarak. Jarak itu berapa meter yang harus kalian perhatikan? 1 meter. 1 meter ya. Oke. Tapi bukan berarti kalian tidak saling mengenal satu sama lain loh. Karena ini kalau datang ketemu ke sekolah kan ketemu teman baru, kami tidak mau saling kenal. Jauh-jauh Kan bisa say hello dari jauh, tapi tidak usah berpelukan, tidak usah bersalaman, ya. Bisa tahu? Iya. Apalagi selain jaga jarak, pakai masker, jaga jarak. Apalagi siapa yang mau tangan. Cuci tangan. Ada lagi? Hindari kerumunan. Hindari kerumunan. Apalagi? Pakai hand sanitizer. Oke, pakai hand sanitizer. Penting sekali bawa hand sanitizer ke sekolah ya untuk pribadinya. Walaupun di sekolah juga menyiapkan hand sanitizer, tapi disarankan kalian boleh membawa hand sanitizer yang mini begini nih. Ada toh? Iya, Bu. Oke.
Sekarang yang berikut, hal yang perlu kalian perhatikan adalah membawa bekal dan botol minum dari rumah. Kenapa Ibu bilang seperti ini? Ingat, sekarang masa corona. Karena kita masa corona, kita tidak boleh jajan, menahan diri untuk jajan di luar. Karena di luar sana belum tentu kebersihannya terjamin. Selain itu, orang yang menjual tersebut belum tentu dia bersih dari virus corona. Setuju? Oke, bawa bekal, bawa botol dari rumah. Botol minum, bukan cuma botol minum ya, ada airnya di dalam. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Yang berikut. Oke, terhempas lagi. Yang berikut yang terakhir adalah membawa alat tulis. Alat tulis itu apa saja? Jangan sampai kalian lupa nih gara-gara sekolah online. Buku. Poin. Tip X. Tip X. Oke, cukup itu ya, buku, pen. Buku tulis ya. Ya. Terus, yang terakhir tidak sempat Ibu masukkan di sini adalah kalian boleh membawa handphone kalian ya. Dengan alat cas. Kenapa? Karena kalian bisa mengontak orang tua kalian kalau seandainya ingin menjemput kembali kalian. Oke, kita lanjut yang berikut. Tanya jawab. Nah, Ibu sudah menjelaskan panjang lebar nih dari pengenalan asesmen nasional, dari 3 instrumen asesmen nasional, terus gambaran besar tentang contoh asesmen nasional, terus ada persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional di sekolah kita, terus hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk datang ke sekolah. Nah, sekarang giliran kalian yang bertanya ke Ibu untuk hal-hal yang tidak kalian pahami. Oke, silakan angkat tangan. Boleh angkat tangan. Jangan takut. Boleh isi di kolom chat. Kalau malu bertanya, saya ini masih malu-malu bertanya dengan Ibu. Boleh kasih masuk di kolom chat. Ibu menunggu. Kalau mau berbicara, berbicara saja. Tidak apa-apa. Ada? Gladys ingin bertanya? Gladys? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Ini Lionel ini, Ibu mau lihat wajahnya, tapi kok cuma share ini backgroundnya kucing, malu-malu kucing, malu-malu Gladys lagi. Lionel, 8C. Ada Maria Natalia, ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya. Baik, sekarang kita lanjut ke kegiatan kita yang berikut adalah ucapan syukur. Ucapan syukur itu seperti ini. Apa yang kalian rasakan ketika kita Zoom meeting hari ini? Boleh berbicara atau Ibu yang menentukan nih? Berani dong. Anak-anak AKM itu anak-anak asesmen nasional itu dipilih oleh Kemendikbud. Kalau dipilih oleh Kemendikbud berarti utusan sekolah. Kalau utusan sekolah berarti harus berani dong. Jadi kalian dipercayakan oleh Kemendikbud untuk menjadi utusan sekolah. Tidak boleh malu-maluin nih. Boleh berbicara apa yang kalian dapatkan hari ini, apa yang kalian rasakan hari ini sebagai ucapan syukur kalian pada Zoom meeting kita hari ini. Boleh? Silakan. Menyenangkan. Kenalan dengan Satu orang boleh angkat tangan, siapakah? Boleh angkat tangan supaya Ibu bisa tahu siapa yang mau ingin berbicara. Frederika Windani Dewa, mantap. Silakan Frederika. Senang karena bisa memahami apa yang dimaksud dengan an. Oke, terima kasih Frederika Dewa. Ada Miltiades Santriana Medo. Silakan Miltiades. Senang karena bisa memahami tentang asesmen nasional. Ada suara laki-laki tadi, siapakah itu? Ibu mau dengar dong suara laki-laki. Redmi 9A. Oke, silahkan engkau perwakilan dari para pria yang lain. Terpujilah engkau di antara para wanita. Silakan. Ini siapa tadi? Pada Gande kalau saya tidak salah. Oke, sambil menunggu Pada Gande masih malu-malu kucing, sekarang saya alihkan ke Abigail. Braille,
Silakan. Apa yang engkau rasakan hari ini walaupun masuknya terlambat, tidak apa-apa. Bisa memahami apa yang dijelaskan tentang Un. Unnya sudah dihapus, sayang. An, Bu. Sorry, Bu. An ya. Oke. Ada lagi? Elan Lele, boleh? Elan Lele, boleh, silakan. Oke, Elan Lele juga masih malu-malu. Oke, terima kasih untuk syukuran kalian bahwa kalian senang sekali sudah bisa memahami sedikit tentang asesmen nasional. Nah, sekarang harapan dari Ibu nih. Harapan dari Ibu adalah memang benar asesmen nasional adalah penilaian mutu sekolah. Nah, di tangan kalian, mutu SMPK Santa Ursula sekarang dipercayakan oleh Kemendikbud untuk bisa menjawab mutu sekolah SMPK Santa Ursula nih. Kalian, di pundak kalian bertanggung jawab untuk hal ini. Karena kalian sudah diberi tanggung jawab untuk bisa menjawab mutu sekolah SMPK Santa Ursula, kalian perlu melatih diri. Salah satu yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, mengikuti Zoom meeting yang sudah diadakan akan setiap Sabtu ke depan. Yang kedua, yang belum masuk pembelajaran asesmen nasional pada e-learning, silakan masuk pembelajaran pada asesmen nasional di e-learning. Terus mengerjakan soal yang disiapkan sebagai bentuk latihan. Terus yang ketiga, Ibu menyarankan tadi masuk Pusmenjar. Silakan, tadi sudah sama-sama berjanji boleh masuk Pusmenjar. Silakan masuk ke Pusmenjar untuk latihan soal. Dan ke depan yang sudah terlambat, masuk ke dalam Zoom meeting kita dengan tepat waktu. Bisa? Bisa, Bu. Ini adalah hal-hal sederhana yang bisa kalian lakukan untuk mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti asesmen nasional yang akan terjadi pada tanggal 27 nanti. Bukan cuma kalian bertanggung jawab terhadap mutu sekolah, tetapi kalian bertanggung jawab terhadap diri kalian. Bertanggung jawab terhadap masa depan kalian. Ketika kalian bisa menjawab soal asesmen nasional dengan baik, Ibu percaya untuk soal-soal dengan tingkatan sulit di tingkat SMA nanti, di tingkat perkuliahan nanti, ataupun ketika kalian terjun di masyarakat, kalian bisa memahami hal-hal yang terjadi di abad 21 ini dengan hanya sekedar membaca, tapi kalian langsung memahami. Oke? Oke, Bu. Oke, sekarang kita lihat kegiatan kita yang selanjutnya adalah sesi foto bersama. Karena sesi foto bersama, karena sesi foto bersama, Ibu mau kalian bisa membuka semua kamera kalian biar wajah cantik kalian, wajah ganteng kalian bisa diabadikan pada momen ini dong. Kasihan tuh, sayang tuh. Oke, silakan. Ada Adrian Rehan masih connect dari tadi. Leonel masih malu-malu kucing. Terus Sergio Mariano Rajuriwu boleh aktifkan kamera. Maria Natalia, silakan aktif. Ya, Lourdes sudah aktifkan kameranya. Oke, Maria Jenita Sena, aktifkan kamera sayang supaya kita bisa foto bersama. Ya, atur rambutnya. Ibu juga mau atur rambutnya nih. Nah, biar agak sedikit cantik begitu. Sudah bagus. Iya, sudah bagus. Bagus ada elu. Oke. Oke. Kita pakai gaya apa? Peace atau begini? Ibu mau ikut kalian. Begini saja ya. Oke. Silakan. Ayo. Oh iya, ini pada gande malu-malu karena itu kan gaya cewek. Pada gande boleh begini. Oke. Oke, boleh? Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, once again. Satu kali lagi. Satu kali gaya bebas, terserah mau gayanya bagaimana. Oke, sebentar, sabar, ada. Sebentar, tahan. Ada. Oke.
Oke. Sudah, sebentar. Sudah. Satu kali lagi gaya bebas. Silakan boleh bergaya apa saja. Oke, terima kasih. Nah, oke, adik-adik ibu, untuk sesi pengenalan asesmen nasional hari ini sampai di sini dulu. Demikian dulu. Hari Sabtu depan, oh iya, hari Rabu kan kita ketemu. Hari Rabu, hari Kamis. Tapi hari Rabu depan akan ada Zoom lagi di jam yang sama. Karena kita akan latihan soal kali depan, Ibu minta dengan sangat untuk menyiapkan buku, alat tulis kalian, terus braille. Nanti mohon dengan sangat untuk bangunnya lebih pagi, biar kita latihan soal sama-sama. Karena tadi kan Ibu sudah bilang, kita sama-sama bertanggung jawab pada asesmen nasional ini, apalagi kalian sudah diutus nih. Oke? Oke, sampai jumpa untuk hari Sabtu berikut atau hari Rabu ya? Hari Rabu ya. Oke, bye-bye. Dadah. Boleh kasih tinggal ini. Ya, oh ya, ini ada Ibu Reka ya. Kalian boleh nanti kalau seandainya ketemu, ini Ibu Reka yang akan membantu kita di asesmen nasional juga. Ibu Reka tadi di belakang layar nih, tidak kelihatan. Tapi Ibu Reka mengatur semua pembelajaran tadi. Ada share screen dan lain sebagainya membantu kalian tadi. Nanti hari Rabu kita akan kenalan dengan Ibu Reka juga ya. Oke, bye-bye. Dadah.